Halo guys, malam minggu lagi, balik lagi sama Slow Film. So hari ini Slow Film mau bawain alur cerita dari film I Care A Lot. Film ini bercerita tentang seorang perawat yang nipu banyak pasiennya demi bisa morotin mereka. Jadi dia ngerawat manula-manula biar hartanya bisa dia kuras ketika manula ini meninggal. Nah, tapi suatu hari si suster ini salah ngambil korban. Dia malah ngambil seorang perempuan yang punya anak bahaya. Anak bahaya maksudnya gimana sih? Nah, ya udah, nggak usah lama-lama, langsung masuk aja ke filmnya guys. Di awal scene kita diperlihatkan sebuah panti jompo. Seperti panti jompo pada umumnya, isinya panti jompo ini ya orang-orang tua aja. Cuman bedanya di panti jompo ini isinya orang-orang tua yang punya banyak harta. Nah, salah satu dari pasien panti jompo ini datang untuk ngejenguk ibunya. Tapi anehnya pihak panti ngelarang orang tersebut untuk ngejenguk ibunya dan bikin kerusuhan. Pria ini pun ngebawa masalah itu ke pengadilan. Dia ngadu sama hakim kalau panti jompo ini entah gimana ngelarang dia untuk ketemu sama ibunya. Dan anehnya lagi, seluruh aset ibunya tiba-tiba dijual sama pihak panti jompo tanpa persetujuan dia. Nah, ini dia tokoh utamanya. Namanya Marla. Jadi si Marla ini suster yang ditugasin untuk ngurus ibu dari laki-laki tadi. Marla bilang kalau laki-laki tadi memang dilarang untuk ngejenguk ibunya. Soalnya laki-laki tadi suka kasar sama ibunya. Marla juga ngaku dia ngejual aset ibunya untuk perawatan sang ibu. Nah, atas pernyataan Marla tersebut, Marla pun menang di persidangan. Nah, laki-laki tadi nggak terima atas pernyataan Marla di persidangan karena fakta-fakta itu bohong. Laki-laki itu nggak pernah kasar sama ibunya. Laki-laki itu pun ngancem bakal nyakitin Marla. Tapi Marla nggak takut dan malah nantang balik laki-laki itu. Setelah menang di persidangan, Marla pun pulang ke kantornya. Nah, si Marla ini dapat telepon yang ngabarin kalau salah satu pasien di panti jomponya udah meninggal. Kan pemasukan dia artinya berkurang. Nah, Marla ini punya inisiatif untuk nyari satu manula lagi untuk ngegantiin pasiennya itu. Marla sama temen kerja yang sekaligus kekasihnya namanya Friend. Jadi disclaimer kalau Marla ini tuh seorang lesbian ya, dia suka sama perempuan juga. Mereka pergi ke dokter Karen. Dokter Karen itu dokter yang nanganin pasien-pasien manula. Nah, Marla ini minta Karen untuk ngerekomendasiin pasien yang kaya biar biasa diurus dan hartanya dikuras sama Marla. Karen pun akhirnya ngasih file tentang Jennifer Peterson. Nah, Jennifer Peterson ini perempuan tua yang hidup sebatang kara dan punya harta berlimpah. Friend pun mulai ngawasin si Jennifer ini. Dan dia yakin kalau Jennifer ini bener-bener manula kaya yang hidup sendirian. Looks like she downsized when she retired and now she's sitting on a nest egg. Dokter Karen pun ngadain persidangan. Nah, si dokter Karen ini minta agar hakim ngerekomendasiin Jennifer untuk dirawat di panti jompo punya Marla. Soalnya Jennifer ini orangnya udah mulai pikun dan sakit-sakitan. Nah, hakim pun setuju akan hal itu dan ngasih hak Jennifer ke Marla. Marla lalu pergi untuk ngejemput Jennifer di rumahnya. Jennifer pun bingung karena dia masih ngerasa kondisi kesehatannya stabil dan gak perlu dimasukin panti jompo. Marla terus ngeluarin surat dari pemerintah yang bilang bahwa sekarang Jennifer berada di bawah pengawasannya. Dengan terpaksa, Jennifer pun ikut sama Marla. Jennifer ngerasa kalau panti jompo ini udah kayak penjara. Bahkan handphone milik Jennifer yang jadi barang pribadinya juga sampai disita sama Marla. Wow.
have all your medical details here, all your prescriptions. You don't have. If you need to make a call, you just ask, okay? Setelah berhasil mindahin Jennifer ke panti jompo, Marla sama timnya langsung ngerombak rumah Jennifer. Dan secara nggak sengaja, Marla nemuin sebuah kunci brankas yang disembunyikan sama Jennifer. Marla pun nyamperin ke brankas milik Jennifer. Dia punya kunci dan punya hak untuk ngebuka brankas Jennifer karena sekarang dia adalah pengasuh dari Jennifer. Dan tanpa Marla sangka, Jennifer ternyata punya berlian di brankasnya. Sementara itu di rumah Jennifer, seorang pria bernama Alexi datang dan berniat untuk menjemput Jennifer. Friend yang kebetulan lagi berada di sana bilang sama Alexi kalau sekarang Jennifer udah nggak tinggal di sana lagi. Friend pun nanya siapa yang ngirim Alexi untuk ngejemput Jennifer, tapi Alexi nggak jawab dan langsung pergi ninggalin Friend. Scene pindah ke seorang laki-laki bertubuh kecil tapi berwajah galak bernama Roman. Nah, Roman ini lagi beli kue dan kuenya dibungkus kado. Ia terus pergi ke parkiran dan ketemu sama Alexi yang tadi baru dari rumah Jennifer. Nah, si Alexi ini pun bilang kalau Jennifer udah nggak ada di rumah. Dan rumah Jennifer sekarang lagi direnovasi untuk dijual. Roman ternyata adalah anak dari Jennifer. Ia pun marah karena nggak bisa ketemu sama ibunya. Roman pun nyuruh Alexi untuk nyelidikin kemana Jennifer pergi dan gimana cara bawa Jennifer kembali. Besoknya Alexi pun datang ke kantor Roman. Dia udah nyelidikin keberadaan Jennifer dan tahu kalau sekarang Jennifer ada di panti jompo dan semua aset-aset punya Jennifer mulai dijual. Roman pun nyuruh Alexi untuk manggil seorang pengacara bernama Dean untuk datang ke panti jompo dan bawa Jennifer kembali. Besoknya pengacara Dean datang ke kantor Marla dan terang-terangan minta Marla untuk ngelepasin Jennifer. Dean tahu kalau Marla ngadopsi Manula cuman untuk ngerampas harta mereka. Dean bahkan nawarin uang $300.000 ke Marla untuk ngelepasin Jennifer. Tapi Marla ini pinter ya guys, jadi dia langsung kepikiran kalau Jennifer ini ditawar $300.000, pasti harga asli dari Jennifer ini lebih mahal. Marla pun nolak penawaran dari Dean. Dan sebelum pergi, Dean pun mengancam Marla dan memperingatkan kalau sebentar lagi mimpi buruk Marla akan datang. Marla yang penasaran pun akhirnya nemuin Jennifer dan nanyain langsung siapa Jennifer sebenarnya. Tapi Jennifer milih tutup mulut dan cuman ngetawain Marla. Why? Yeah, he's coming. Who? Dean? I got nothing to say. Marla yang kesel karena kayak dimainin pun ngadu ke petugas panti jompo untuk nyiksa Jennifer dengan ngasih obat bius dan makanan yang sedikit. Ternyata Dean udah ngajuin banding ke pengadilan atas kepengurusan Jennifer. Tapi karena memang dasarnya si Marla ini pinter dan jago ngeles, Marla ini bilang kalau Dean ini pengacara yang bahkan gak disewa sama siapa-siapa. Dean ini kan gak pernah bilang siapa yang nyewa dia untuk ngurus Jennifer. Nah, jadi kredibilitas Dean ini malah dipertanyakan di pengadilan. Dan karena kredibilitas Dean yang dipertanyakan, akhirnya Marla pun menang dalam pengadilan hari itu. Setelah selesai sidang, Fran datang nemuin Marla. Fran ternyata udah dapat beberapa fakta tentang Jennifer, yaitu Jennifer sebenarnya udah mati. Nah, data dari Jennifer ini sebenarnya punya bayi yang udah lama mati. Artinya si nenek yang di panti jompo itu mencuri identitas dari bayi yang udah mati dan dia bisa tetap nggak ketahuan sama pemerintah walaupun udah bertahun-tahun lamanya. Roman yang tahu kalau pengacara Dean udah gagal akhirnya ngutus Alexi untuk jemput paksa Jennifer dari panti jompo. Alexi ngaku kalau dia udah bikin janji untuk bisa ngelakuin tur di panti jompo ini. Nah, Alexi pun diajak keliling dan saat Alexi ngelihat kesempatan untuk menghabisi petugas, Alexi pun langsung mukulin petugas tersebut. Tapi sayangnya aksi Alexi ini ketahuan sama seorang pasien. Alexi dan teman-temannya pun nemuin kamar Jennifer. Tapi petugas panti datang dan mulai nembakin mereka. Alexi langsung ngeluarin Jennifer dan bawa dia lari. Tapi lagi-lagi si Marla ini datang tepat waktu dan bisa ngelumpuhin Alexi. Open the door.
Yeah, vacation is over. Let's go. Setelah Alexi ketangkep, polisi pun tahu kalau Alexi ini sebenarnya adalah buronan yang pernah malsuin kematiannya. Nah dari sini Marla mulai bener-bener yakin kalau orang yang ngincer dia bukan orang sembarangan. Roman pun akhirnya jadi gemes karena semua rencananya digagalin sama Marla. Akhirnya Roman bikin gertakan. Dia ngebunuh dokter Karen yang tadi sempat bikin surat rekomendasi palsu tentang Jennifer. Marla yang tahu dokter Karen udah dibunuh langsung pulang dan ngabarin Fran. Marla pun ketakutan dan ngebujuk Fran untuk sama-sama pindah dari rumah itu. Marla? Marla pun takut jadi target pembunuhan dan datengin Jennifer. Di sana Jennifer langsung ngancem Marla. Kalau Marla nggak segera keluarin Jennifer dari panti jompo, maka Marla bisa dipastikan akan segera meninggal. Marla yang diancem malah mencoba ngancem balik Jennifer dan janji kalau ia akan nguras semua harta Jennifer dan bikin Jennifer mati di dalam panti jompo. Jennifer terus berdiri dan nyekek leher Marla. Come on. She's the one. She's the one. Tindakan Jennifer yang tadi nyekek Marla ternyata kerekam sama CCTV. Marla pun minta ke pengadilan untuk mindahin Jennifer ke rumah sakit jiwa. Setelah berhasil ngirim Jennifer ke rumah sakit jiwa, Marla pun pergi untuk naksir harga berlian yang tadi ia temuin. Setelah tahu harga berliannya, Marla pun mau pulang dan menuju ke mobilnya. Tapi tanpa dia sadar, ada jarum bius yang udah nusuk ke pahanya dan bikin dia pingsan. You okay? I don't know. I think so. Oh my god. Ternyata Fran yang ada di rumah juga dalam bahaya. Tiba-tiba sekelompok orang datang ke rumahnya dan mulai nyerang Fran. Marla ternyata dibawa untuk ketemu Roman secara langsung. Roman ngancem Marla untuk segera bebasin Jennifer atau ia bakal bunuh Marla sekarang juga. Tapi Marla ini emang licik ya. Dia selalu ngambil kesempatan dalam kesempitan. Dia malah nyoba berunding sama Roman dan minta uang 10 juta dolar. Tapi Roman nolak tawaran itu. Dia pun nyuruh anak buahnya untuk ngebunuh Marla dan bikin pembunuhan itu serapi mungkin. Make sure it looks organic. Persiapan pun selesai. Anak buah Roman mau bikin seolah-olah biar Marla kelihatan kayak mabuk berat dan jatuh tewas tenggelam di danau. Tapi sebelum jatuh ternyata Marla berhasil bangun. Marla pun nendang-nendang kaca mobilnya dan berhasil selamat dari jebakan maut Roman. Marla kemudian datang ke toko terdekat. Dia pun nulis plat mobil yang tadi sempat ia lihat waktu dia disekap. Marla cepat-cepat beli baju baru dan mesen taksi untuk pulang. Marla pun sampai di rumah. Marla nyium bau gas yang nyenget banget dan sadar kalau rumahnya udah diserang sama bawahan Roman. Dia pun ngelihat Fran yang udah sekarat karena dipukulin bawahan Roman yang tadi datang ke rumahnya. Marla terus ngebawa Fran keluar dan gak lama ledakan terjadi di rumahnya.
Beberapa hari kemudian, Fran udah mulai pulih. Mereka pun sadar kalau mereka nggak akan hidup tenang. Mereka harus milih antara bikin identitas baru dan ngasingin diri dengan berlian curian mereka, atau nyoba ngelawan balik Roman. Menurut Marla, hidup dalam bayang-bayang ketakutan itu hal bodoh, dan mereka pun mutusin untuk nyari dan ngelawan balik Roman. Mereka pun akhirnya ngelacak plat Roman dan nemuin lokasi mobilnya. Marla nyoba masuk ke rumah lokasi mobil tersebut, tapi Marla sadar kalau pemilik mobil itu ternyata cuma supir Roman. Mereka pun ngikutin sang supir dan sampai di suatu gedung mewah. Besoknya, Marla nyamar dan mulai nyari keberadaan Roman di gedung itu. Dia langsung menuju parkiran dan ketemu sama supir Roman. Dia pun ngelumpuhin supir Roman sebelum Roman datang. Dan ketika Roman datang, Marla langsung nyetrum Roman dan bodyguardnya sampai pingsan. Marla sama Fran lalu bawa Roman ke jalanan kosong di tengah hutan dan menelanjanginya. Mereka juga nyuntikin obat bius dengan dosis tinggi yang bikin Roman mengalami kelumpuhan sementara. Paginya Roman ditemuin sama seseorang dan dibawa ke rumah sakit. Nah, Roman ini ternyata sama kayak Alexi yang tadi. Dia juga pernah malsuin kematiannya. Jadi Roman ini nggak ada di catatan negara. Dan akhirnya Marla ditunjuk untuk ngurus Roman, yang artinya mulai sekarang Roman berada di bawah kendali Marla. Marla pun ngebujuk Roman untuk ngasih dia uang 10 juta dolar, atau Roman dan ibunya bakal menderita selamanya di panti jompo. Tapi Roman ngusulin ide lain. Daripada ngasih Marla 10 juta dolar, mendingan dia dan Marla jadi mitra bisnis. Roman ini nawarin Marla untuk ngebuka panti jompo skala internasional. Jadi nanti Marla dan Roman bisa sama-sama untung. Marla akhirnya ngebebasin Roman sama Jennifer. Sekarang Marla punya panti jompo skala internasional dan sering diliput di banyak media. Marla Grayson, CEO. Don't try to be anyone else. Tapi tentu keberhasilan Marla dalam menipu ini pasti ada konsekuensinya. Kalian masih inget nggak sama laki-laki yang tadi di awal scene mau ngejemput ibunya? Nah, laki-laki itu datang dan nembak Marla sampai meninggal. My mom died. Help! Help! You never let me see her. Fucking bitch. Marla pun akhirnya tewas sebelum bisa nikmatin kesuksesannya. Intinya ya jangan nipu orang lah, nanti kena karma. And this is I Care A Lot. See you next week. Bye bye.